Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya wa din sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Baik, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Dalam kesempatan pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan eh, mengisi apel di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah, bagaimana kabarnya para santri-santri sekalian? Perkenalkan, Ustadz namanya Ahmad Akrom. Mungkin sebagian ada yang belum kenal dengan Ustadz ya, karena belum banyak tampil di pembelajaran itu ya, karena Ustadz alhamdulillah di pesantren diamanahkan menjadi wakaf kehumasan, sehingga sangat jarang sekali bertemu tatap muka dengan para santri-santri sekalian. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan tips dan trik untuk tetap fokus konsentrasi selama belajar di masa pandemi ini, belajar di rumah khususnya gitu ya. Berikut ada 10 tips dan trik agar kita tetap konsentrasi selama belajar di rumah. Apa itu? Yang pertama, langsung saja. Yang pertama adalah ketika kita mau belajar, maka yang pertama adalah rapikan meja tempat belajar kita. Seperti yang sudah pernah kita lakukan selama di pesantren gitu ya. Ketika sebelum masuk dalam pembelajaran, kita sering membersihkan terlebih dahulu area tempat kita belajar. Nah, di rumah juga sama. Ketika kita mau melaksanakan pembelajaran, maka harapannya adalah meja kita rapikan terlebih dahulu, tempat kita belajar kita rapikan terlebih dahulu, kasih space ruang yang cukup untuk kita belajar sehingga tidak banyak hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Yang kedua adalah pilih tempat duduk yang nyaman. Nah, silakan duduk di mana saja. Yang penting bagi teman-teman, bagi para santri sekalian adalah tempat yang paling nyaman untuk teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga ini yang penting yang perlu kita perhatikan adalah matikan atau jauhkan gadget yang tidak penting, yang tidak kita perlukan selama proses pembelajaran. Contoh misalkan media sosial. Sudah sering kali ketika kita belajar media sosial ada notifikasi kita buka dan sebagainya, sehingga itu cukup mengganggu. Oleh karena itu jauhkan media sosial atau hal-hal yang gadget lain yang mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, nah ini kondisi perut jangan sampai lapar dan jangan sampai kekenyangan, yang sedang-sedang saja gitu ya. Bagaimana kalau puasa? Nah, tentunya kalau sudah terbiasa insya Allah sudah tidak ya sudah terbiasa gitu ya, sahur yang cukup dan lain sebagainya. Yang penting kondisi perut tidak sampai dengan kelaparan dan juga jangan sampai kekenyangan, maka karena akan bisa menjadikan ngantuk. Yang keempat, istirahat yang cukup, ada waktunya kapan istirahat dan kapan belajar gitu ya, sehingga tidak tercampur. Yang keenam adalah pilih waktu dan gaya belajar yang paling pas. Nah, masing-masing kita mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Itu ada yang suka keramaian, ada yang suka sepi, ada yang suka sambil jalan dan sebagainya, ada yang mungkin diputar dengan musik dan sebagainya. Nah, pilih gaya sesuai dengan yang kita sukai. Nah, itu terapkan agar kita bisa konsentrasi. Yang ketujuh adalah atur dan beri batas waktu belajar. Nah, kita harus konsisten. Jam berapa belajar, jam berapa istirahat, dan sebagainya. Ketika jam 7 sudah mulai belajar, maka harus siap-siap untuk belajar. Dan ini harus konsisten, harus disiplin untuk waktu belajar. Yang ke-8 adalah buat daftar list. Hari ini teman-teman mau melaksanakan apa saja, targetnya apa saja. Nah, itu di checklist dan sebagainya gitu ya. Sehingga itu menjadi target untuk dilaksanakan di pagi hari ini. Misalkan pagi hari ini saya harus mengerjakan tugas ini, saya harus ini dan sebagainya. Bikin to do listnya, bikin daftar checklistnya untuk dikerjakan di hari ini. Yang ke-9 adalah kerjakan dan pelajari mata pelajaran yang memancing kreativitas kita, yang kita suka, yang kita senangi. Misalkan ada 2 mata pelajaran yang memberikan masing-masing ngasihkan tugas ke kita, maka kerjakan terlebih dahulu yang teman-teman sukai, teman-teman senangi, dan yang paling mudah tentunya. Dan yang pasti adalah bisa memicu kreativitas kita. Ketika itu sudah selesai, baru kita kerjakan hal yang mungkin agak berat gitu ya. Mungkin mata pelajaran yang menurut teman-teman paling suka apa, itu kerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah yang ke-10,
ada kasih reward, kasih apresiasi kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa melaksanakan konsentrasi di pagi hari itu, kasih reward kita. Misalkan rewardnya apa? Yang sederhana saja. Bisa reward untuk istirahat, bisa reward untuk misalkan sekedar main game, bisa reward untuk sekedar mungkin makan yang enak dan sejenisnya gitu ya. Itu kita harus bisa memikirkan reward apa yang cocok untuk kita, yang mungkin yang tidak terlalu berat gitu ya, dan bisa kita laksanakan sebagai apresiasi ketika kita bisa mengerjakan target konsentrasi di pagi hari ini. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana caranya agar kita tetap konsentrasi belajar dengan 10 tips dan trik yang Ustaz tadi sampaikan. Semoga bisa diamalkan, bisa dikerjakan. Mudah-mudahan selalu semangat dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih.